Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Rosadi dan teman satu kelompok saya yang bernama Idnanda Nopriansa. Kami akan menjelaskan pengertian public relation dan strategi menyelesaikan masalah dalam public relation. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian public relation. Dan selanjutnya, teman saya yang bernama Idnanda Nopriansa akan menjelaskan strategi dalam menyelesaikan masalah public relation. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian public relation. Public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau bisa disebut saling pengertian antara perusahaan dengan publiknya. Menurut Ardianto, pengertian lainnya dari public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan manfaat antar organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Bisa dikatakan public relation itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antar perusahaan ataupun organisasi dengan publiknya. Dalam definisinya, public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun, mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Dalam pengertian khusus public relation adalah fungsi khusus manajemen yang membangun, memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik, melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik, menjelaskan dan menekankan untuk melayani minat publik, membantu manajemen tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan yang efektif, berguna sebagai sistem peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren dan menggunakan penelitian dan teknik suara yang layak dalam komunikasi sebagai alat utamanya. Ada beberapa menurut para ahli yang saya kutip. Menurut Wijaja, public opinion menyebutkan bahwa public relation adalah profesi yang mengurusi hubungan antara suatu perusahaan publik dan publiknya yang menentukan hidup perusahaan itu. Menurut Center dan Brown, definisi lainnya masih menyebutkan bahwa public relation adalah sebuah fungsi manajemen seperti yang disebutkan oleh Cutlip, Center dan Brown. Public relation adalah fungsi manajemen secara khusus yang mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dengan publiknya. Selanjutnya, saya akan memberikan kepada Nanda Nopriansa. Dia akan menjelaskan tentang strategi public relation dalam menyelesaikan masalah. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang strategi PR dalam menangani krisis sebuah organisasi. Hampir semua organisasi pernah mengalami krisis. Wajar apabila kemudian sekarang ini timbul kesadaran dari pimpinan perusahaan atau organisasi bahwa mereka memerlukan kesiapan tersendiri untuk menghadapi krisis, terutama yang berkaitan dengan media relation atau hubungan dengan pers. Kesadaran seperti ini juga dapat diartikan sebagai peluang yang baik bagi para praktisi public relation di dalam organisasi. Menurut H. Fanyo, salah satu sasaran kegiatan public relation adalah menghadapi krisis, menangani keluhan,
dan menghadapi krisis, dan public relation recovery of image yang bertugas memperbaiki loss of image and damage. Sehubungan dengan masalah krisis, orang yang mempunyai peranan penting untuk mengembalikan citra perusahaan yang baik adalah seorang public relation atau humas. Seorang PR tidak hanya harus mempunyai technical skill dan managerial skill dalam keadaan normal, tapi PR juga harus memiliki kemampuan dan mengantisipasinya. Krisis tidak bisa diprediksi datangnya. Jalan terbaik untuk menghadapinya adalah mengetahui dan membuat perancangan atau perencanaan. Menurut Kirsten Nova dalam bukunya Bagaimana Humas atau Public Relation Menangani Krisis Perusahaan, krisis terjadi karena disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, krisis karena bencana alam. Kedua, krisis karena kecelakaan industri. Yang ketiga, krisis karena produknya yang kurang sempurna. Keempat, krisis karena persepsi publik. Kelima, krisis karena hubungan kerja yang buruk. Dan terakhir, krisis karena kesalahan strategi bisnis. Strategi public relation dalam merespon krisis perusahaan sebaiknya selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan terperosok lebih jauh masih daripada perusahaan. Mereka harus tahu skenario terburuk yang akan terjadi dan harus mempunyai contingency plan dalam menghadapi. Apabila pencegahan krisis tidak berhasil, maka menurut 6 langkah berikut berarti harus diambil. Yang pertama, melakukan penilaian yang objektif terhadap penyebab krisis. Yang kedua, menentukan apakah penyebab terjadinya krisis ini dapat jangka panjang atau adalah fenomena sesaat. Yang ketiga, perhitungkan setiap kejadian dalam krisis dengan cermat sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat diantisipasi dengan baik. Yang keempat, memusatkan perhatian pada upaya menyelesaikan masalah. Yang kelima, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan. Dan yang terakhir, segera bertindak untuk melindungi cash flow perusahaan. Beberapa yang harus diperhatikan oleh public relation dalam merespon krisis adalah: yang pertama, perencanaan prakrisis. Manajemen krisis membedakan situasi krisis menjadi prakrisis dan krisis. Situasi prakrisis adalah situasi yang tenang dan stabil tanpa tanda-tanda terjadinya krisis. Situasi krisis dirinci dalam tahap-tahap peringatan, akut, kronik, dan pengakhiran. Upaya penanggulangan krisis public relation dalam manajemen krisis dapat menanggulangi krisis dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, beramalan krisis. Forecasting. Manajemen krisis bertujuan untuk menekan faktor-faktor risiko dan faktor ketidakpastian seminimal mungkin. Yang kedua itu adalah pencegahan krisis atau prevention. Langkah-langkah pencegahan sebaiknya diterapkan pada situasi prakrisis untuk mencegah kemungkinan terjadinya. Selanjutnya, intervensi krisis atau intervention. Langkah intervensi dalam situasi krisis bertujuan untuk mengakhiri krisis. Pengendalian terhadap kerusakan dilakukan pada tahap akut. Terakhir adalah penyelesaian krisis. Untuk menyelesaikan krisis, manajemen harus memiliki krisis management plan yang didesain secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, jika terjadi kondisi kritis, perusahaan dapat mengidentifikasi dan merespon dengan baik melalui persiapan yang matang. Pemimpin dapat memerintahkan bagaimana dan apa sebaiknya dilakukan pada saat krisis terjadi. Public relation memiliki peran dan fungsi penting dalam strategi persiapan krisis. Pada waktu terjadi krisis dan strategi setelah krisis telah ditanggulangi, selesai ditanggulangi. Keputusan public relation bukanlah keputusan yang mengandalkan intuisi,